Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam channel YouTube saya terkait pembahasan latihan soal bab 1 ya teman-teman ya, yang kelas 10. Kita lanjutkan ke nomor 26. Nada dan Lina melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong ya. Lalu mereka melakukan pengukuran salah satu sisi pada benda yang berbentuk kubus. Hasil pengukuran mereka menunjukkan panjang sisi sebesar 4,23 cm. Volume benda tersebut berdasarkan angka penting adalah, oke ya, 26 ini kita harus tahu dulu volume kubus. Ya, kubus itu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, karena di hasil pengukuran sisinya itu adalah 4,23 cm, maka ini kita pangkat 3 kan ya teman-teman ya. Nah, berarti ini kalau kita kali sama artinya dengan 4,23 kali 4,23 dikali 4,23. Nah, ini totalnya kalau kita kalikan 75,686967. Nah, karena ini pangkat 3 volume ya, maka satunya cm pangkat 3. Nah, terkait pertanyaan soal, volume benda itu berdasarkan angka penting ya, aturan angka penting. Nah, merujuk pada angka penting seperti yang pernah dipelajari bahwasanya dalam hasil pengukuran, nah, hasil pengukuran hanya boleh memuat 3 angka penting ya. Jadi kalau ini 3 angka penting, berarti jawabannya adalah 75, ini kita bulatkan ya teman-teman ya, 7 ya. Nah, 75,7 cm. Jawabannya E ya. Nah, karena dia diminta adalah berdasarkan aturan angka penting. Terlanjut 27. Wira melakukan pengukuran terhadap diameter bola besi menggunakan mikrometer sekrup. Nah, seperti pada gambar. Di sini kita lihat skala utamanya adalah 6,5 ya. Nah, 6,5 mm karena mikrometer sekrup ya. Kemudian skala non-newsnya itu adalah 30 mm. Nah, kita kali dengan ketelitian alat, berarti ini 30 kali 0,01 mm ya, jadinya 0,30. Maka hasil pengukuran dari ini adalah 6,5 tambah 0,30 mm. Didapatkan hasil pengukuran dari yang dilakukan Wira itu adalah 6,80 mm. Itu jawabannya E ya teman-teman ya, karena skala utama adalah 6,5, non-newsnya 30. Next, kita lanjut nomor 28. Hasil pengukuran kapasitas kalor suatu zat cair sebagai fungsi suhu T yang dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini persamaan kalornya C katanya alfa kali T tambah beta kali T kuadrat. Nah, di soal diketahui T itu adalah suhu katanya ya. Kemudian alfa dan beta secara berurutan adalah, nah, kita harus tahu dulu kapasitas kalor atau panas
Nah, panas atau kalor itu satuannya adalah joule ya. Nah, maka C ini kita jadikan ke joule. Nah, suhu itu secara ininya secara besaran pokoknya dalam Kelvin. Nah, ini Kelvin, karena ini T kuadrat berarti ini Kelvin kuadrat. Nah, caranya bagaimana? Sesuai dengan eksponensial, samakan kiri dan kanan. Arahkan sebelah kiri ini agar sama menjadi joule. Jadi kalau ini joule, Kelvin ini supaya jadi joule berarti kita kali dengan joule per Kelvin ya, kali Kelvin. Karena kalau seandainya Kelvin ini kita coret, maka hasilnya sama-sama joule. Gitu caranya ya. Kemudian Kelvin kuadrat. Nah, Kelvin kuadrat ini supaya hilang dan sama dengan joule, maka ini harus dikali dengan joule per Kelvin kuadrat. Kalau ini kita coret ya, hasilnya sama joule. Maka dari sini didapatkan alfa itu adalah joule per Kelvin dan beta itu joule per Kelvin kuadrat ya. Jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut 29. Bandul bermasa M digantungkan pada pegas yang berayun dengan frekuensi F. F sama dengan AM pangkat 2X ya. F sama dengan AM pangkat 2X K pangkat Y, dengan A adalah konstanta tanpa satuan. Nah, tentukan nilai X dan Y dalam persamaan tersebut. Oke. Frekuensi itu sebenarnya satuannya Hz ya, tapi ini tidak besaran pokok ya teman-teman ya, pokok. Nah, maka bagaimana caranya? Kita arahkan dia ke periode seperti ya. Hubungan frekuensi dengan periode itu adalah seperti. Nah, T itu sama dengan periode kalau pada bandul ya. Periode itu satunya sekon teman-teman. Nah, berarti F ini bisa diganti dengan sepersekon ya. Berarti ini sepersekon ini kalau dinaikkan ke atas sekon pangkat min 1. Nah, berarti frekuensi ini satuannya itu adalah sekon pangkat min 1 ya. Kalaupun sebenarnya itu frekuensi dalam Hz itu tidak terdapat dalam besaran pokok. Nah, selanjutnya dia yang diminta adalah nilai X dan Y. M itu adalah massa ya. Nah, kilogram kuadrat pangkat 2X berarti ya. Kemudian K itu konstanta pegas, itu satuannya adalah kilogram per sekon kuadrat. Nah, ini datangnya dari mana? Ini perlu saya perjelas ya. Ini datangnya dari pegas itu adalah K kali delta X. Ini gaya pegas ya. Ini pelajaran kelas 9 udah belajar kalau nggak salah. Di kelas 9 ya teman-teman ya. Maka K itu F per delta X. F kan kalau secara besaran pokok kan kilogram meter per sekon kuadrat. Sementara delta X ini adalah perubahan panjang ya. Nah, perubahan panjang itu sama dengan meter. Nah, ini kalau kita kalkulasikan kilogram meter per sekon kuadrat dikali seper M, ini habis ya. Makanya K itu adalah kilogram per sekon kuadrat. Karena ini pangkat Y, maka ini dipangkatkan dengan Y. Itu asal usulnya ya teman-teman ya. Nah, setelah dapat, maka ini jadinya apa? Sekon min 1 kilogram pangkat 2X kilogram sekon min 2 dipangkatkan dengan Y ya. Nah, karena S nya kita naikkan ke atas. Dari sini kita dapatkan ya
mungkin langsung ke dimensi aja lagi. S itu kan T ya teman-teman ya, min 1 time ya. Nah terus Kg itu M. Kilogram ini kilogram pangkat Y ini punya bersama ya, berarti ini M pangkat Y. Kemudian kali sekon min 2 dipangkatkan Y, ini dikali ya kalau dipangkatkan Y ya, berarti T min 2Y. Nah ini ya teman-teman ya. Nah caranya apa? Kita tetap hubungkan ke fungsi eksponen. Ini T, ini ada M nya, maka di kiri supaya setara M nya harus kita kali juga sebelah kiri. Jadi ini M pangkat 0 kali T pangkat min 1. Kita mencari pasangannya tanpa merubah makna ini ya. M pangkat 0 kali T pangkat min 1 kan sama dengan T min 1 ya. Nah maka ini M kali M pangkatnya kita jumlahkan kan, M 2X tambah Y T min 2Y. Ini sudah sama ya teman-teman ya. Nah supaya memudahkan, karena ini dua variabel, kita kelompokkan aja. M pangkat 0 sama dengan M pangkat 2X tambah Y. Berarti ini habis ya, T 2X tambah Y sama dengan 0. Ini pelajaran eksponen. Kemudian T lagi, T pangkat min 1 sama dengan T pangkat min 2Y. T nya turun ya, habis ya, tinggal min 1 min 2Y. Nah ini maka nilai Y nya adalah min 1 per min 2. Min nya habis ya, Y nya adalah setengah. Dapat nilai Y kan teman-teman. Nah kalau dapat nilai Y tinggal masukkan ke sini, T 2X tambah setengah sama dengan 0. T 2X sama dengan min setengah, maka X sama dengan min setengah ya per 2, kan jadinya min 1/4. Oke ya. Nah ini dia, maka jawaban dari nomor 29 itu adalah X nya min 1/4, Y nya setengah. C ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi intinya dalam soal nomor 29 ini kita tetap menggunakan teori eksponensial. Kuncinya adalah kita pandai mengarahkan kesatuan dan buatkan dalam dimensinya. Lanjut nomor 30. Ada 3 lengan ya neracanya. Ini harus tahu ya teman-teman ya. Lengan 1 itu 300, lengan 2 itu 60 sorry, lengan 40 50 oh ya, ini 50 ya, ini 10 lengan 2 nya. Lengan 3 nya 7, berarti ini 357. Karena pada neraca 3 lengan itu cukup kita tinggal kalikan, tambahkan M1, M2 dan M3 nya. Kita lanjut nomor 30. Apabila persamaan indeks bias dinyatakan seperti, nah nomor 30 di sini aja ya teman-teman ya. Nah 30 indeks bias itu n x per lambda tambah y per lambda pangkat 3, dengan x dan y adalah konstanta serta lambda adalah panjang gelombang. Nah lambda atau panjang gelombang itu satuannya meter ya, satuannya meter. Nah dimensi x, dimensi x yang diminta. Ingat indeks bias itu adalah perbandingan ya x dengan lambdanya ya. Maka di sini kalau perbandingan x dengan lambdanya berarti kan n x per lambda itu satunya apa? M ya teman-teman. Maka kalau didimensikan x per L long ya. Nah di sini maka indeks bias itu nilai x ini sebanding dengan M.
ya, meter. Nah, kalau didimensikan maka X ini sebanding dengan dimensi L. Dimensi L itu adalah dimensi dari panjang gelombang, maka jawabannya adalah A ya. Nah, tapi kalau seandainya diminta yang Y ya, Y kan per lambda pangkat 3, berarti Y ini setara dengan dimensi satuannya meter pangkat 3, atau Y itu adalah L pangkat 3. Nah, M pangkat 3 itu maka Y sebanding dengan volume. Nah, kalau yang diminta Y maka jawabannya adalah volume ya. Tapi karena yang diminta di sini adalah X itu sebanding dengan satuan meter, maka yang diminta adalah panjang ya, meter panjang dalam besaran pokoknya. Itu ya teman-teman ya untuk nomor 33. Oke, kita lanjutkan nomor 31 dia, sorry, bukan 33 ya. Kita lanjutkan ke nomor 32. Nah, ini bisa saya hapus dulu ya, biar gampang. Kita lihat nomor 32. Persamaan gelombang dinyatakan seperti pada gambar berikut. Seperti pada persamaan berikut. Nah, YT sama dengan A sin omega T ya. Nah, A sin omega T. Sini aja ya, saya buat ya teman-teman ya biar nampak. Nah, 32. YT itu adalah A sin omega T. Dengan Y adalah jarak itu satunya meter ya. T adalah waktu, A memiliki dimensi yang sama dengan besaran. Nah, sini kan sekon kan. Omega ini adalah tanpa satuan, jadi yang kita cari hanya waktunya saja, sekon ya. Nah, sekon ini supaya menjadi dengan meter, maka ini kita kali dengan meter per sekon. Nah, kalau ini kita coret, kan sama dia, sama-sama meter dapatnya. Maka A ini sama dengan kecepatan. Kecepatan apa? Satunya adalah meter per sekon. Gitu ya teman-teman ya. Maka ini jawabannya adalah B ya. 33. Ini adalah gambar stopwatch, waktu atau jam. Nah, maka dimensi waktu adalah T ya, time. Lanjut 34. Nah, ini saya hapus ya teman-teman ya. 34. Gaya didefinisikan sebagai hasil kali massa. Nah, dimensi dari gaya adalah, nah gaya ini kan kita tahu kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, sebenarnya gaya itu Newton kan, cuma nggak ada, jadi kita cari ke arahkan ke besaran pokoknya, kilogram meter per sekon kuadrat. Massa kali percepatan, ini massa, ini percepatan. Maka dimensinya kilogram to M, meter to L, second to T, karena ini kuadrat ya. Nah, maka ini M L T kuadrat, kalau naikkan ke atas jadinya min 2, ke M L T min 2 ya, B. 35. B, C, dan D merupakan besaran fisika yang mempengaruhi besaran A dengan persamaan A adalah akar dari B per C. Apabila satuan dalam SI dari besaran B adalah Newton dan C memiliki satuan meter per sekon, A kuadrat memiliki dimensi. Nah, ini untuk menjadikan dia A kuadrat, maka akarnya kita hilangkan ya teman-teman ya. Ini secara teori matematik kan, kalau kiri kuadrat akar kanan hilang. Kalau kanan kiri diakarkan, maka di kanan harus kuadratkan ya. Nah, kalau A kuadrat katanya B itu sama dengan Newton ya, C itu sama dengan meter
per sekon. Karena Newton tidak ada dalam satuan pokok, maka ini kita ganti kilogram meter per sekon kuadrat per meter per sekon. Maka ini kalau kita kalkulasikan jadi apa? Kilogram meter per sekon kuadrat dikali sekon per meter. Ini habis ya, habis. Nah ini habis, tinggal satu ya, jadinya apa? Kilogram per sekon. Kilogram per sekon. Kilogram dimensinya M, sekon dimensinya T, M per T, atau bentuk lainnya MT min 1 ya, naik ke atas ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 36. 36 itu yang diminta adalah cepat rambat bunyi dalam zat padat dirumuskan dengan V akar E per rho. E adalah konstanta, V kecepatan. Nah ini enggak ada ya, tekanan enggak ada. Rho adalah massa jenis, dimensi E. Nah untuk mencari E seperti saya bilang tadi, untuk hilangkan akar dulu ya, kita hilangkan akarnya, maka sama ini dengan V kuadrat E per rho ya. Nah setelah hilang akarnya, kita akan mencari E teman-teman. Maka E itu rho kali V kuadrat kali silang ya. Nah, maka rho itu kan massa jenis ya, massa jenis. Massa jenis itu massa per volume. Jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik. Maka ini kilogram per meter kubik. Nah kecepatan itu kan satunya meter per sekon. Karena ini kuadrat, maka ini meter per sekon ya, dikuadratkan. Sorry, enggak ada ya. Maka jadinya apa? Kilogram per meter pangkat 3 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah karena kuadrat ini kepunyaan bersama, ini habis, ini habis, jadinya apa? Kilogram per meter sekon kuadrat. Nah ini kalau kita naikkan ke atas, kilogram meter min 1 sekon min 2. Kalau didimensikan M L min 1 ya, meter itu kan long, sekon T min 2. Nah M L min 1 T min 2 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah 37 besaran yang memiliki dimensi ML min 1 per T min 2 ya. Ini kita rubah aja ke dalam satuan biar gampang. M itu kan massa, kilogram. L min 1 itu long ya, berarti ini meter. T min 2 sekon ya, ini kuadrat. Nah tinggal kita cari, kita pikirkan kira-kira ini dimensi dari kilogram kan massa per meter itu panjang ya. S itu diameter sekon kuadrat. Nah ini adalah satuan dari tekanan ya. Kalau mau kita uji boleh ya. 37 kita uji aja, benar nggak? Tekanan itu kan F, Fp sama dengan F per A. F itu kan kilogram meter per sekon kuadrat, A itu luas penampang meter kuadrat. Kalau kita lanjutkan berarti kilogram meter per sekon kuadrat dikali per meter kuadrat. Ini habis. Maka dapat jawabannya adalah kilogram meter sekon kuadrat. Ini sama dengan ini ya kan, maka jawabannya adalah tekanan. 38. Nah persamaan kecepatan dari suatu benda dinyatakan dengan V akar E per tekanan. Nah ini tekanan lagi ya, dengan P dan tekanan, dimensi dari E. Ini sama, kita rubah dulu akarnya, kita hilangkan, berarti ini V kuadrat ya, E per
P. Setelah akarnya hilang, kita diminta mencari dimensi dari E ya. Maka untuk mencari E ini P kali V kuadrat. Nah, tinggal masukkan ya teman-teman ya. E P V kuadrat. P itu tekanan ya. Tekanan tadi ini sudah dibantu ya. Tekanan satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Kecepatan itu meter per sekon dikuadratkan. Maka ini kalau kita kalkulasikan, kilogram meter sekon kuadrat kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini habis ya teman-teman ya. Nah, tinggal jadinya apa? Kilogram meter per sekon pangkat 4 ya. Nah, maka kalau didimensikan jadinya itu adalah ml ya per T pangkat 4 atau mlt min 4 ya. Jawabannya itu adalah A ya. Kita lanjut 39. Perpindahan suatu benda dinyatakan dengan persamaan. Nah, 39 ya. Perpindahan satu benda dinyatakan dengan persamaan X sama dengan K T kuadrat dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Dimensi K adalah, ini kalau untuk cari K, X per T kuadrat ya. Nah, kita akan dicari dimensi K. X itu biasanya adalah meter katanya, dalam meter. T itu dalam sekon ya. Nah, meter per sekon kuadrat dimensinya adalah L per T min T pangkat 2 atau LT min 2. Nah, LT min 2 C ya teman-teman. Dalam rontok hampa udara diisi gas yang dianggap gas ideal dinyatakan dengan persamaan VV per T sama dengan K. Jika ini nggak nyambung nih narasinya ya. Dimensi K, langsung aja lah. Dimensi K ya 40. Di sini dimintanya K itu VV per T. P itu adalah tekanan ya teman-teman ya. P tekanan. Kita ambil lagi dari yang di atas ya. Tekanan itu satuannya adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Volume itu V adalah volume, meter pangkat 3 ya. Nah, ini diperkan T itu adalah Kelvin. Ini kalau dicoret bisa ya. Ini habis, tinggal pangkat 2. Maka kalau kita kalkulasikan jadinya kilogram meter pangkat 2 per sekon kuadrat dikali 1/K ya. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kali K. Ini kalau dinaikkan ke atas, kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 K ya. Maka dimensinya adalah L pangkat 2 sekon itu T pangkat min 2 ya, kali Kelvin suhu ya teman-teman, theta ya. Nah, maka jawabannya ml min 2 T min 2 kali theta min 1. Ini lupa dia min 1 ya, karena dia naik ke atas. Nah, jawabannya adalah B ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu pembahasan kita kali ini untuk nomor 41, dan selanjutnya nantikan di video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.